laki-laki itu memang rata-rata kalau sudah lagi ingin, kemudian istrinya itu ogah-ogahan itu ada emosi sedikit marah. Betul Pak? Jujur, Anda tidak usah ngomong. Bata ghadbana. Karena di hatinya bergejolak. Kenapa? Memang aku sudah tidak menarik lagi bagimu. Kenapa kok kamu menolak? Bisa jadi dia seorang laki-laki yang sangat soleh di luar, melihat aurat, yang kebayang hanya istrinya pulang, tatanya istrinya nggak mau. Ini biar Anda tahu bapak-bapak tuh kayak begitu. Nah, cuman bapak-bapak harus sadar juga tingkat keadaan, kondisi dan seterusnya. Cuman kami juga mencermati tentang perempuan ini. Ini juga pengalaman kami dari pengaduan-pengaduan itu. Perempuan itu, tapi kan diajak ke atas ranjang, bukan naik pohon kelapa, bukan. Tapi ogah-ogahan. Dan ternyata ogah-ogahan perempuan itu memang sudah umum. Kalau suaminya lagi mau itu macam-macam. Ngangetin sayur, nutup pintu, nidurin anak, nyuci piring dilama-lamain. Yang ketawa jawab sebetulnya. Anda. Tidak boleh begitu ibu yang soleha. Harus setia setiap saat. Ada isyarat suami langsung paham. Cuman sisi lain suami harus tahu di saat mengajak istrinya. Harus tahu keadaan istrinya, kenyamanan istrinya dan sebagainya. Mungkin anaknya masih bangun dan sebagainya. Dan cuman yang nggak benar itu ibu nidun baru sudah tidur. Katanya belum tidur. Bahkan di saat suami langsung dibangun lagi anaknya. Ini kan nggak benar ini. Dicubit atau bagaimana? Nggak boleh. Cuman makna ogah-ogahan ini ada. Sebetulnya bukan karena sang istri tidak mau. Ada sedikit gengsi dan sebagainya. Atau jaga image barangkali. Jual mahal dan sebagainya. Tidak begitu. Jadi hidup itu harus indah ya. Suami tidak boleh memaksa istrinya dalam keadaan sakit, dalam keadaan belum siap. Dan sebagainya. Makanya keindahan berumah tangga ini perlu dijaga biarpun urusan semacam ini. Suami kalau mau pulang ke rumah jangan ngagetkan takut istrinya dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Telepon dulu yang sebentar lagi setengah jam saya mau pulang. Istrinya cerdas langsung bersih-bersih. Istrinya tidak cerdas sama aja enggak. Begitu. Jadi perlu ini keindahan. Kemudian mohon maaf ini kami tambahkan tentang fikih dewasa ya. Ada sebagian perempuan dia sangat solehah sekali. Sama suami yang soleh. Urusan ranjang ini jangan dianggap sepele. Karena itu adalah untuk menghilangkan keluh kesah dan sebagainya. Biarpun hanya berbincang-bincang dan sebagainya. Biarpun Anda seorang ustadz itu di atas mimbar saja. Kalau sepulang ke rumah Anda harus mesra. Jangan ada ustadz sampai pulang ke rumah langsung assalamualaikum wahai istriku. Abang membaca Quran 2 juz dulu ya. Sholat 10 rakaat, ntar dulu. Siapa yang lembut, istri dan sebagainya, keadaanmu dan sebagainya, diselesaikan, baru nanti yang, saya punya tanggungan nih, belum baca Quran 1 juz diizinkan, enggak, nanti dulu bang, ya sudah, turun itu dulu istri. Dia kangen sehari Anda tinggalkan kok, harus paham dong suami. Jangan sok banget, ini dengan Allah, zikir, sholawat, ya ntar dulu, memang dengan istri tidak ibadah. Bahkan kalau sudah dengan pasangan kurangi ibadah. Kecuali ibadah bersama. Istri juga begitu. Kalau suami datang, mohon maaf. Jangan mentang-mentang Anda seorang wanita solehah. Baca Qur'annya panjang-panjang. Sampai suaminya nunggu, sampai ketiduran. Ini enggak seperti itu. Sambut dulu, selesaikan. Sambut suami. Termasuk mohon maaf, wahai wanita solehah. Dan wahai suami yang soleh. Mungkin dalam keadaan Anda punya uzur. Untuk menyenangkan pasangan. Sengaja kami tambahkan karena ini wawasan yang mungkin jarang ditelaah. Biarpun Anda dalam keadaan haid. Memang haid tidak boleh berhubungan suami istri. Hukumnya haram, dosa besar. Memasukkan wilayah tersebut dosa besar. Tetapi bersenang-senang bukan sesuatu yang dilarang. Sebab banyak wanita biarpun katanya solehah itu. Tahajudnya juga libur. Buat sarapannya libur. Menyenangkan suami juga libur semuanya. Katanya solehah. Padahal biarpun dalam keadaan haid, Anda bisa bangun malam. Cuman nggak pakai sholat, tinggal dzikir sambil menemani suami sholat. Ngelayani anak-anak, buatin kopi dan seterusnya. Biar indah. Jadi biarpun Anda dalam keadaan haid, Anda tetap bangun malam. Sebab yang diseru oleh Allah bangun malam bukan anak orang-orang yang suci saja. Hal min mustaghfirin, siapa minta ampun. Siapa yang minta hajatnya dikabul. Semua biarpun Anda dalam keadaan haid. Cuman masalahnya haid libur kan, betul tidak? Ngangguknya nggak enak. Kalau haid libur, tahajud sudah enggak. Apalagi nanti sambung sholat subuh. Tak taunya
tak tahu di meja makan disiapin termos, air panas sama sampingnya mie. Suaminya biar buat mie sendiri lah, sarapannya begitu. Bersambung sampai nggak duhaan juga. Nah, ini adalah buat grup kaum rebahan. Ini grup kaum rebahan, ini pemalas. Jadi maksud kami istri, tolong. Di saat keadaan haid sekalipun ibadah tetap berjalan. Hanya yang nggak boleh apa? Sholat, ya, baca Al-Quran dalam mazhab Imam Syafi'i dan Jumhur. Tapi zikir-zikir, sholawat bisa sepuas-puas Anda, berdoa sepuas Anda. Termasuk, mohon maaf, menyenangkan suami. Ini adalah ilmu fikih keluarga yang jarang dihadirkan, dan ini untuk kelas dewasa. Mohon maaf, menyenangkan suami dengan keilahan Anda, pelukan Anda, cumbuan Anda, dan seterusnya. Suamimu itu adalah orang soleh. Dia di luar melihat yang haram. Terlintas di lampu merah, tiba-tiba ada ibu-ibu baju tidur dipakai nganterin anaknya sekolah TK. Islam lagi, anaknya pakai kerudung, ibunya pakai baju tidur, itu ada. Nah itu kemudian tersingkap auratnya, suami Anda melihat. Suami Anda orang soleh, terlintas. Ini haram, istighfar yang kebayang istrinya. Sampai di rumah, tak taunya istrinya model ogah-ogahan tadi. Nah, jadi mohon maaf, biarpun dalam keadaan haid, wahai wanita soleh, Anda perlu untuk menyenangkan suami Anda. Yang jelas jangan masuk ke wilayah tersebut. Tapi Anda bisa menyenangkan dengan mohon maaf. Dengan kelehaan Anda. Ini majelis orang besar. Kelehaan Anda mungkin, yang penting tidak masuk di wilayah di kiri kanannya dan sebagainya. Mohon maaf dengan tangannya. Jika seorang suami mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, maka itu dosa. Dan bisa jadi menjadikan tidak semangat dengan pasangannya karena dianggap itu praktis. Dan banyak seorang laki-laki mengeluh, karena saya sering mencari kesenangan dengan tanganku sendiri, sehingga dia merasa capek di saat harus urusan dengan istrinya. Padahal dia ada syahwat. Makanya jangan dibiarkan suami begitu. Akan tapi jika dengan tangannya sang istri, tidak haram. Ini mohon maaf, majelis besar, ini majelis mulia. Kami hadirkan ini supaya wanita juga punya wawasan dalam hal ini. Kalau sudah suamimu kelihatan mukanya itu kelihatan, itu adalah dia punya hajat, Anda sudah tahu, bahasanya kan sudah fasih banget, Anda sudah ngerti. Anda senangkan dia, sama seorang suami. Kalau seorang istri menyempurnakan kepuasannya dengan tangan sendiri, haram. Akan tapi kalau seorang suami dengan keahliannya adalah tidak. Keahliannya tidak. Dengan keahlian seorang suami mencumbu dan sebagainya, dengan kelihayan tangannya dan sebagainya, yang penting tidak mencari kesenangan sendiri. Itu adalah halal. Ini perlu dihadirkan, ini ilmu yang jarang dibacakan, sehingga banyak, yaitu suami terlantar, ada istri terlantar. Ada suami yang mohon maaf, secara pribadi dia sudah tidak mampu lagi, karena mungkin ada sakit dan sebagainya. Tapi sesungguhnya seorang wanita bisa menemukan kebahagiaan yang luar biasa dengan kalimat lembut, dengan permohonan maaf, dengan upaya cumbuan, biarpun tidak dengan itu, tapi dengan kelihayan anggota tubuhnya, bisa saja senang seorang istri karena merasa dihargai. Jangan sudah suami lemah, tak taunya mencoba dengan tangannya, dengan keahliannya, enggak. Begitu sebaliknya seorang istri. Mohon maaf, ini adalah hal sepele, tapi perlu. Hal-hal itu perlu. Jangan sampai nanti jelalatan melakukan yang haram sampai mencari kesenangan dengan tangannya sendiri. Membiasakan dengan itu membahayakan sekali. Semoga Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga Anda. Yang belum menikah, berpikirlah untuk segera menikah. Buka pintu halal seluas-luasnya. Agar tertutup pintu haram. Dan kemudian juga untuk mengurangi syahwat, bagi yang mungkin tidak punya yang halal, mengurangi syahwat adalah tolong jaga mata. Ini yang merusak. Sehingga syahwat menjadi liar gara-gara nonton yang tidak-tidak. Bahkan yang punya halal pun, nonton film-film kotor, gambar-gambar kotor, merusak kepribadian, merusak mentalnya. Sehingga ujung-ujungnya tidak akan puas dengan pasangannya, karena yang ada di otaknya adalah hayal. Di otaknya hayal, sehingga yang dihayalannya tidak seperti yang dimilikinya. Sehingga merendahkan istrinya, seorang istri merendahkan suaminya gara-gara nonton tontonan yang kotor. Jangan percaya dengan fatwa-fatwa ngaco dari sebagian ustadz mengatakan, nonton film porno antara suami istri, pokoknya kita suami istri nggak apa-apa untuk bangkitkan syahwat. Istrimu bangkitnya syahwat bukan karena dirimu, tapi karena tontonan. Sehingga ujung-ujung membandingkan, oh yang aku lihat tidak seperti milik suamiku. Yang aku lihat tidak seperti milik istriku, akhirnya merendahkan. Maka ghaddul basar, jaga mata. Dari tontonan-tontonan seperti itu. Agar pasanganmu semakin indah. Tapi kalau orang matanya jelalatan liar, bukan saja merendahkan pasangannya, akan tapi mentalnya rusak, sehingga setiap melihat sesuatu lawan jenis, lihat,
Dia terus matanya menerawang ke sana. Ini katanya psikolog. Kemarin kita ketemu dengan seorang ibunda yang soleha, yang biasa membicarakan masalah ini di Jakarta. Kami dengar ceramah-ceramahnya, ada psikologinya, ada sebagainya, ada. Begitu, karena sudah rusak mentalnya. Sehingga ibunya sendiri syahwat. Lihat ibunya sendiri syahwat. Seorang bapak lihat anaknya syahwat. Gara-gara sering nonton film-film kotor. Syahwat, na'udzubillah. Seorang anak mulai gede bisa ngintip ibunya lagi mandi. Bayang bagaimana? Mestinya ada yang merasa hebah, takut pada Allah dan seterusnya. Rupanya sebabnya gara-gara tontonan. Tontonan yang tidak benar, maka jangan ngentengin tentang pemandangan. Itu dari mata memang, tapi akan merusak mental kita, merusak hati kita. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Mulia kita dunia, mulia di akhirat. Wallahu a'lam.